mengikuti sedikit materi untuk yang tadi malam mengikuti ya. Yang belum ya bisa dibaca di grup, kan nggak hilang ya grupnya. Aman, masih aman chatnya. Ya, baik. Oke. Perkenalan langsung atau ini ke materi. Kenalan dulu nggak apa-apa Mas, sambil share screen-nya. Oh iya, baik. Siap. Nah, ini ada yang nggak muncul suaranya nih, nggak tahu kenapa. Bentar, kita solve dulu. Yang ada trouble silakan nanti di chat ya, ada suara atau nggak ada gitu ya. Oke, monggo Mas Zer, bisa dilanjut. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, baiknya kita buka dengan ini doa. Nabda bil basmalah. Al-Fatihah. Ya, pagi hari ini kita akan ngobrol untuk optimasi TikTok. Tapi untuk yang pertama nanti saya sedikit menjelaskan tentang digital marketing atau tentang mempelajari market dan lain sebagainya. Ya, tingkatkan orderan media sosial, maksimalkan. Saatnya masuk TikTok sampai dapat cuan. Ya. Ini nama saya Ustadzul Zarnuzi, sosial media spesialis atau dosen sosmed. Ya. Dosen sosmed ini ya gara-gara saya juga mengajar mahasiswa, jadi terus kebetulan hari ini pun ya dituntut untuk sharing ilmu dan belajar sama teman-teman semuanya. Akhirnya minggu lalu langsung otomatis bikin TikTok dalam waktu 2 hari, ya. Dalam waktu 2 hari tanpa joget-joget langsung tembus 10.000 followers. Alhamdulillah, luar biasa. Pokoknya ini sebenarnya apa ya? Saya biasanya bikin TikTok itu sama klien-klien itu ini bikin TikTok personal branding, perusahaan, terus lembaga. Nah, itu saya target 2 minggu 10.000 followers sesuai marketnya masing-masing. Nah, terus banyak orang yang bilang, loh Mas, sampean sudah sukses bikin akun-akun orang banyak followers, banyak orderan gitu. Terus kenapa sampean nggak bikin sendiri gitu, personal branding? Terus akhirnya bikin itu kemarin, minggu lalu. Ini saya bersama Pak Tung Dasemaringin yang biasa motivator, terus pebisnis juga. Saya banyak belajar dari beliau. Oke, langsung ayo kita mulai. Ya, sudah siap semua kan? Nah, ini perbedaan bisnis online dan offline. Bisnis offline itu berdasarkan produk. Kebanyakan orang yang mau buka bisnis offline itu pasti mikirnya, oh saya harus punya tempatnya, gitu. Harus sewa ruko gitu. Kalau nggak sewa toko, sewa kios di pasar. Setelah sewa kios, pasti mikirnya, oh produknya nih, aku harus ngisi toko itu, produknya, etalasenya harus penuh gitu. Terus kalau baju-baju, oh harus ada baju warna putih, warna merah, warna biru. Harus lengkap semuanya. Jualan sepatu, oh harus ada sepatu sekolah, sepatu olahraga, sepatu untuk cewek, untuk cowok gitu.
Nah, itu kalau bisnis offline gitu. Belum nanti kalau nggak bisa menunggu atau stay jaga di tokonya itu, rekrut karyawan gitu. Nyari yang menunggu nanti digaji bulanan. Nah, itu ngeluarin anggaran lagi, ngeluarin budget lagi. Sudah nyewa toko, sudah stok produk, sudah ini. Bahkan kita pun belum profit, belum dapat keuntungan, sudah mengeluarkan modal sebanyak itu semuanya. Nah, itu kalau bisnis offline, kebanyakan itu seperti itu. Terus kalau bisnis online, itu berdasarkan market. Nah, bedanya kalau bisnis online itu harus berdasarkan market, atau kita mulainya itu dari ini, cari orangnya dulu, kumpulin orangnya dulu, kumpulin kolamnya gitu kalau ini. Baru nanti kita bisa jualan ke orang-orang itu yang sudah kita kumpulkan. Kalau mindset offline dibawa ke online, nah itu biasanya gini, ya sudah, foto produk dulu yang bagus gitu, banyak gitu. Habis itu langsung posting semuanya, ya kemungkinan laku itu kecil banget. Nah, jadi upload, ya kan kecil banget untuk jualan online dengan tata cara yang seperti itu. Jadi kalau jualan online itu kumpulin dulu marketnya, kumpulin orangnya yang sudah siap dijualin, baru kita kasih produk yang sesuai apa yang diinginkan mereka. Tuh. Nah, ini contohnya kalau offline itu cari tempat dulu yang strategis, buka toko, isi etalase gitu. Itu jualan, banner, poster, brosur. Nah, nah dari sini semuanya yang offline ini kan sudah banyak nih ngeluarin uangnya. Demi apa? Demi mendatangkan calon pembeli. Nah, kalau offline datangin calon pembeli 1000 itu sudah ngeluarin anggaran atau budget yang sebesar ini gitu. Kira-kira kalau offline mendatangkan orang 1000 itu butuh uang berapa? 10 juta, 15 juta, itu baru mendatangkan, belum orang beli. Cuman datang, lihat-lihat, gitu, lihat-lihat tokonya masuk, nggak jadi beli juga banyak. Nah, ini estimasinya biasanya hitungannya itu seperti ini. 1000 orang yang datang, kemudian dari 1000 itu ada 100 orang yang nanya, gitu ya. Yang nanya, yang nyoba. Yang nyoba ini ada 100. Dan kira-kira atau biasanya itu yang jadi beli itu cuma 10. Nah, ini hitungan-hitungan yang sudah biasa terjadi, itu yang lihat 1000, yang nanya 100, yang beli 10. Nah, untuk offline datengin orang 1000 aja udah ngeluarin anggaran atau budget sekitar belasan juta gitu. Bedakan kalau offline, kalau online. Nah, kalau online itu pakai Instagram, Facebook, TikTok, atau WA, mendatangkan orang 1000 itu nggak perlu ngeluarin anggaran sebanyak yang dikeluarkan oleh pedagang-pedagang offline. Jadi nggak sampai belasan juta, nggak sampai puluhan juta, kita bisa mendatangkan 1000 orang, 100 orang calon pembeli, dan yang beli 10 gitu. Nah, itu kita nggak sampai ngeluarin uang belasan, bahkan puluhan juta. Nah, ini contoh nih, ini penjual ramah gitu, rasanya enak, pelayanannya cepat. Ini yang warna merah nih, penjualnya ramah, rasanya enak gitu. Ini contoh jualan apa yang lagi viral sekarang tuh? Seblak atau apa?
kebab lah. Nah, yang warna merah ini penjualannya itu ramah, rasanya enak, pelayanannya cepat. Sedangkan yang warna biru, nah, penjualnya ini tidak ramah ke pembeli. Gitu. Rasanya hambar atau biasa saja, nggak begitu enak. Pelayanannya pun gitu tidak cepat atau sering terlambat gitu, lama gitu, loading gitu, lola. Kira-kira dari yang merah sama yang biru ini, kalau jualan lebih banyak yang mana untuk membeli? Lebih banyak laku yang mana? Pasti yang merah kan? Nah, karena yang merah ini ramah, terus enak gitu, pelayanannya cepat. Tapi kalau seperti ini, nah si merah itu tadi itu buahnya ada di mana-mana. Nah, banyak ada di mana-mana. Kira-kira kalau seperti ini, nah, masih nggak laku gitu. Bahkan di sini ada yang ngasih diskon, di sini ada yang ngasih free minum gitu, es teh gitu. Di sini ada yang apa? Packagingnya bagus gitu. Terus di sini ada promo beli 2 gratis 1 atau beli 1 gratis 1 gitu kan. Persaingannya lebih banyak persaingannya. Kalau jualan yang seperti itu tadi, fokusnya ke produk. Sedangkan yang biru ini tidak ramah, rasanya hambar, biasa saja, pelayanannya lambat, tapi si biru ini jualannya di stadion. Tidak ada yang jual lagi kecuali dia. Ya. Pas setengah pertandingan atau di tengah-tengah pertandingan ini istirahat, mereka ini lapar nih yang nonton. Yang nonton ini lapar. Nah, mau nggak mau kan pasti belinya ke dia. Ke sini biru ini. Meskipun tidak ramah, nah, rasanya hambar dan pelayanannya lambat. Nah, jadi bedanya apa antara yang biru sama yang merah? Nah, kalau yang biru itu fokusnya ke market. Kalau yang merah fokusnya ke produk. Dari contoh ini, kira-kira yang lebih banyak pembeli atau yang lebih banyak terjadi penjualan pasti yang biru. Oke. Tapi tanpa sosmed pun orderan saya sudah banyak. Mengapa? Memang kenapa saya harus menggunakan sosmed gitu. Kenapa saya harus buat konten? Kenapa? Ada juga kan yang bilang, loh saya kan orderan sudah banyak, nggak pakai sosmed pun sudah rame gitu. Kenapa? Gitu. Karena kalau Anda pengen memaksimalkan omsetnya di online gitu, mau merambah market yang ada di online, ya harus masuk sosmed gitu. Ya harus bikin konten. Contoh nih, ya ini tetangga saya. Nah, tetangga saya ini dulu dia jualannya ini pakai gerobak ditaruh di motor, terus jualannya di lapangan. Di lapangan produknya gitu atau makanannya itu takoyaki. Takoyaki itu kan makanan Jepang. Makanan Jepang. Ternyata itu sepi pembeli. Karena dia jualannya makanan Jepang, terus jualannya di lapangan. Kan pengunjung lapangan itu kan orang-orang yang biasanya beli cilok gitu ya, beli sampel, beli batagor gitu. Beli yang biasa dimakan keseharian gitu. Jadi kalau masuk makanan Jepang di situ itu malah orang mau nyoba juga ragu.
mau beli, oh harganya mahal gitu. Yang biasanya kan jualannya 5.000 sampai 10.000, ini 20.000, 15.000 gitu. Nggak ada pembeli. Akhirnya dia ini ngobrol sedikit, terus ketemu sama saya. Oh, karena ini jualannya makanan Jepang yang biasa di mall-mall, kenapa nggak masuk online gitu? Ya sudah, akhirnya masuk online, daftar Shopee Food gitu, daftar GoFood, GrabFood. Nggak lama gitu, cukup dengan waktu 2 tahun, gitu. Dia langsung nih sampai sekarang ya, itu orderannya tembus di Shopee Food 5.000. Nah, ini yang takoyaki 5.000. Ini yang bawahnya 1.000. Semuanya banyak. Sampai bulan lalu setelah Lebaran itu dia langsung beli Mobilio. Nah, ini cuman jualan online makanan Jepang. Karena apa? Karena dia sudah menemukan marketnya. Desanya itu, desa saya itu di tengah-tengah, samping kanan, kiri, depan, belakang itu sudah perumahan semuanya. Nah, orang-orang perumahan kalau mau beli camilan kan pasti ke GoFood, ke Shopee Food gitu. Nih, rumahnya ini kecil. Di depannya ini dia malah bangun toko 2, ini dikontrakin. Ini satunya buat potong rambut, satunya ini jualan apa? Korden. Malah dia jualannya di mana? Di dapur rumah. Bisa menghasilkan, ini dia bulan lalu beli mobil gitu. Terus sampai bisa ini, toko-tokonya pun kenapa nggak dipakai sendiri? Malah disewakan ke orang. Dia cukup di dapur rumah. Jadi kalau mau jualan, temukan marketnya dulu yang siap untuk membeli, baru kita jualan di market yang membutuhkan makanan atau produk kita. Ya, pertanyaannya, apakah Anda ingin meningkatkan orderan? Apakah Anda ingin mendapatkan customer melalui digital? Jika iya, maka Anda harus mengerti dan belajar. Jika tidak, berarti Anda salah masuk forum, karena forum kali ini kita membahas tentang dunia digital atau media sosial. Setengah jam yang lalu. Ya. Alasan harus aktif di medsos. Gitu. Nah, ini ada data. Ya. Nah, kebiasaan orang Indonesia yang kini sudah berubah. Gitu. Lapar, langsung GoFood, Shopee Food, atau GrabFood, dan lain-lain. Pengen belanja, ada aplikasi-aplikasi Shopee Food, Tokopedia, dan lain-lain. Gitu. Pengen belajar, daring, online course, seminar, webinar. Nah, seperti apa yang sudah kita lakukan saat ini. Silaturahim, video call, transfer m-banking, game online, Netflix, metaverse itu sudah mulai masuk semuanya. Jadi kebiasaan orang-orang, apalagi kemarin setelah pandemi, itu semuanya berubah jadi sering online semuanya gitu. Yang manakah Anda? Anda itu sebagai pengakses atau pengguna, apa yang diakses? Sebagai konten kreator atau sebagai penikmat konten kreator? Kalau sebagai penikmat, sebagai penikmat itu pasti yang ngeluarin uang terus. Beli, mau belanja, ngeluarin uang. Beli makanan, ngeluarin uang. Nonton Netflix, ngeluarin uang. Gitu. Itu penikmat atau pengguna, gitu. Ngeluarin uang terus. Karena uang berputar itu dari penikmat atau pengguna masuk ke orang yang bikin konten atau si konten kreator.
Nah, jadi kalau mau kita uang kita masuk terus atau bertambah, ya sudah kita harus bikin konten, bikin video, menciptakan video-video atau foto. Bagaimana cara agar sosmed banyak diakses? Nah, ini ada data. Nah, keseluruhan WA, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, gitu. Kebanyakan orang itu pakai ini semuanya di Indonesia. Nah, ini datanya di Indonesia. Dan pertumbuhan paling pesat itu ada di TikTok, 67% pada tahun ini. Nah, ini ada data lagi untuk TikTok. 73% merasakan hubungan yang lebih erat dengan brand saat mereka berinteraksi di TikTok dibandingkan di platform lain. 78% setuju bahwa brand-brand terbaik di TikTok adalah brand yang bekerja sama dengan pengguna-pengguna. 70% merasa menjadi bagian dari TikTok. Jadi ini menunjukkan data bahwasanya orang mengenal brand atau mengenal suatu produk itu kebanyakan melalui media sosial. Apalagi ini TikTok gitu. Ya. Jangankan brand atau produk yang terbaru yang lagi viral itu sekarang baru-baru hari kemarin itu Pak Ganjar Pranowo itu dikenal sama anak-anak kecil itu melalui TikTok gitu. Jadi sekelas Pak Ganjar itu personal branding di TikTok gitu. Terus kenapa jasa atau produk kita enggak? Makanya kita harus masuk TikTok kilas balik atau kategori makanan dan minuman kecantikan perawatan diri. Nah, keuangan studi kasus. Nah, ini platform sosial media untuk konten kreator, pebisnis, pengusaha, pemilik brand. Nah, semuanya ini harus masuk media sosial kalau pengen lebih banyak dikenal orang. Nah, strategi konten viral. Nah, ini tadi malam sudah saya share sedikit. Nah, ada 3 jenis konten. Konten itu yang pertama konten edukasi, kedua konten hiburan, dan ketiga konten jualan. Nah, kalau mau bikin konten, tentukan dulu ini. Mau bikin konten yang seperti apa. Yang pertama konten edukasi, yang kedua konten hiburan, dan yang ketiga konten jualan. Nah, pilih salah satu di antara 3 ini. Karena kebanyakan orang itu buka media sosial, kebanyakan ya ini ada 3 nih. Salah satunya yang mana gitu. Kalian harus milih kalau mau bikin konten, pilih salah satu ini. Terus konten tersebut pastikan kontenmu mengandung unsur-unsur di bawah ini. Pertama, sedang trending, itu hangat dibicarakan. Nah, yang lagi trending sekarang kan empati. Empati ke ini, anaknya Pak Gubernur Jawa Barat itu, yang tenggelam di Sungai Are. Nah, itu kan yang sedang trending sekarang. Nah, banyak orang yang mengucapkan bela sungkawa, empati kepada Pak Gubernur. Terus mencari tahu apa yang ingin dilakukan atau yang ingin dibeli. Kebanyakan orang kalau buka media sosial itu mencari tahu. Pengen tahu sesuatu gitu. Pengen tahu mau beli sesuatu, misal mau beli handphone gitu. Mau beli handphone produk tertentu. Nah, pasti lihat reviewnya dulu di YouTube. Mencari konten atau inspirasi. Mencari berita terbaru. Semuanya langsung buka media sosial semuanya. Mencari barang terbaru, mencari kesamaan, mendapat kenalan baru.
Nah, berbagi cerita dan informasi. Menceritakan tentang kehidupan, kegiatan, pekerjaan, atau sport. Nah, dari 3 ini tadi, 3 jenis konten. Nah, 3 jenis konten ini pilih salah satu. Kemudian di konten tersebut, nah, masukkan di sini. Masukkan di antara semua ini yang di bawah. Bisa dimasukkan 3, bisa dimasukkan 2. Nah, digabungin. Kalau sudah milih salah satu di antara 3 konten tadi, nah ini digabungin nih. Bisa 2, bisa 3 gitu. Yang mengandung unsur trending, itu mengandung unsur berita, mengandung unsur inspirasi. Nah, ini dimasukkan gitu. Nah, ini video di samping mengandung unsur. Nah, ini contoh. Contoh. Audionya nggak masuk Mas ya? Kalau di video TikTok-nya. Apa? Audionya nggak ini, cuma gambar gitu tak. Oh, cuma gambar ya? Nah, Enggak nyala ya? nggak ada audionya. Oh, iya. Nah, ini tadi contoh. Contoh. Nah, ini jualan jajanan di depan rumah, tapi divideokan. Gitu. Menginspirasi yang ingin berjualan. Nah, video di samping ini menginspirasi orang yang ingin berjualan. Nah, berbagi informasi atau cerita. Nah, dikemas. Gitu. Terus kegiatan pekerjaan. Kegiatan pekerjaannya setiap hari itu orangnya seperti itu, jualan. Nah, mendukung atau support gitu. Mendukung orang yang pengen berjualan. Dikasih tahu idenya gitu. Jadi keuntungannya si ini, si apa sih yang bikin konten ini menginspirasi yang ingin berjualan. Oh, berpotensi videonya ini untuk di-share ke orang gitu. Berbagi informasi atau cerita. Nah, ini videonya bisa di-save. Kemudian dia pun di tengah-tengah ngasih informasi atau kegiatannya. Nah, ada tanda panah kuning ini dia nunjukin kalau mau beli produknya atau beli itu kemasannya atau beli cukup chipsnya, bukan yang dia jual ya, beli yang ini, beli bahan-bahannya. Nah, ini disuruh ngeklik keranjang kuning. Nah, sekalian dia jualan. Jadi di video ini, video yang menginspirasi bisa di-share. Nah, informasi juga bisa di-save. Nah, kegiatan pekerjaan sekalian orang ini jualan. Nah, algoritma TikTok itu videomu harus ditonton sampai selesai oleh 50 orang pertama atau berpotensi viral. Jadi gini algoritma TikTok itu, kamu bikin video di TikTok itu sama TikTok sendiri sudah di-share ke 50 orang pertama. Ke 50 orang pertama. Otomatis sama TikToknya itu di-share ke 50 orang pertama. Nah, di 50 orang pertama ini interaksinya bagaimana itu dilihat. Gitu. Ada yang nge-like kah gitu. Kalau banyak yang like di antara 50 orang ini, terus ada yang interaksi, ada yang saling link atau share, bahkan komen, nah berpotensi video kamu itu akan di-share lagi ke banyak orang. Dari 50 ke 1000. Nah, di 50 ini lolos, gitu, banyak yang like atau banyak yang share,
baru nanti disebarin lagi ke 1.000 orang. 1.000 orang ini bagus lagi, langsung disebarin lagi ke 5.000 orang. 5.000 orang bagus, baru langsung ke 10.000. Jadi kalau sudah menyentuh ke 10.000 penonton, nah itu otomatis nanti followers pasti akan naik sendiri. Komentar juga langsung pasti banyak. Jadi seperti itu. Semua video yang kamu posting itu pasti sama TikTok akan di-share ke 50 orang pertama. Makanya video kamu harus yang pertama, siapkan video 6. Nah, kalau mau bikin akun TikTok yang viral gitu, banyak followersnya atau pertumbuhannya cepat, itu siapkan dulu 6 video. Setelah itu posting video itu 3 hari. Jadi langsung selama 6 video ini, 6 video ini langsung diposting 3 setiap harinya. 3 sampai sampai hari ketiga. Terus 3 detik pertama itu harus menceritakan masalah, atau 3 detik pertama itu langsung dimunculkan masalahnya. Atau harus 3 detik pertama itu harus membikin orang penasaran untuk nonton sampai akhir. Itu yang paling penting. Tuh, 3 detik di awal. Kalau enggak pakai suara, ya sudah pakai tulisan. Pakai tulisan besar di 3 detik pertama, baru nanti tulisannya itu dihilangin nggak apa-apa. Yang penting di awal itu harus menunjukkan isi konten tersebut atau manfaatnya. Kalau enggak itu nanti ini bakalan langsung di-skip, langsung dilewatin. Jadi 3 detik pertama itu harus menunjukkan isi video tersebut biar orang itu nonton sampai akhir. Kemudian gunakan audio musik yang sedang viral. Nah, nanti di TikTok kan ada. Kalau mau posting video atau mau posting kontenmu itu di TikTok ada pilih lagu. Nah, nanti pilih lagu viral, itu ada tanda api gitu. Nah, klik lagu yang 3 teratas, 1, 2, 3. Nah, pilih salah satu. Nah, gunakan voice over lebih baik. Nah, ini gunakan suara sendiri. Jadi voice over nanti di dubbing gitu. Itu lebih bagus, lebih berpotensi untuk naik videonya. Nah, ikuti tren TikTok. Nah, ikutin tren TikTok. Nah, di TikTok itu kan ada pemberitahuannya setiap hari ini yang viral apa, besok apa gitu. Itu ada lagu, kemudian ada hashtag gitu. Terus kemudian ada challenge. Nah, itu dipakai kalau mau kontennya FYP atau viral. Jangan ngawur atau pakai lagu, oh ini lagu menurutku bagus gitu. Oh ini lagu menurutku yang sudah sesuai sama kontenku, yang sudah sesuai sama videoku gitu. Boleh seperti itu, tapi tetap nanti lagu-lagu TikTok yang viral itu dimasukkan pas posting. Kemudian lagunya itu dihabiskan suaranya. Nah, nanti yang muncul itu lagu bawaan dari videomu. Kemudian ikutin tren, tambahkan tulisan dari TikTok sebagai penjelasan video. Nah, untuk tulisan-tulisan itu langsung pakai yang ada di TikTok. Jadi kalau bisa pakai yang ada di TikTok. Karena TikTok itu senang kalau ininya digunakan. Toolsnya digunakan itu lebih senang daripada pakai keterangan atau tulisan dengan aplikasi lain.
ngeditnya pakai aplikasi lain, dikasih tulisan, dikasih emot, dikasih gambar-gambar pakai aplikasi lain, terus diposting di TikTok. Nah, itu TikTok kurang senang nanti. Jadi kemungkinan kecil untuk FYP. Kalau mau FYP pakai aplikasi atau pakai tools yang sudah disediakan di TikTok. Kalau mau pakai tulisan ya sudah pakai tulisan yang sudah ada di TikTok itu, kan bisa diganti-ganti nanti tulisannya. Nah, terus videomu menceritakan masalah atau menunjukkan kebutuhan, lalu beri solusi. Nah, ini 3 detik pertama itu menceritakan masalah, kalau bisa biar berpotensi untuk ditonton sampai akhir. Di akhir nanti dikasih solusi, bisa jadi yang di akhir juga dikasih call to action, biar orang komen, biar orang share gitu, biar orang save. Gunakan hashtag yang relevan. Hashtag yang relevan ini apa? Sesuai videomu. Jangan hashtag videomu tentang makanan, hashtagnya baju, hashtagnya yang lagi viral. Nah itu nggak ini di TikTok nggak terlalu berpengaruh untuk hashtag. Hashtagnya kebanyakan orang-orang itu pakai FYP dong, FYP. Nah itu nggak begitu pengaruh. Jadi gunakan hashtag yang sesuai videomu saja. Yang paling berpengaruh di TikTok itu ya pakai sound, pakai lagu yang viral di TikTok. Itu yang paling berpengaruh, bukan hashtag kalau di TikTok. Nah, ini yang nggak boleh dilakukan. Kalau mau banyak followers, mau kontennya viral, mau masuk FYP gitu. Jangan sampai ini postingnya itu tidak konsisten. Sekarang posting, besok enggak. Sekarang posting 2, besok 1 gitu. Tahu besoknya lagi langsung 5 gitu. Nah, itu nggak bakalan naik nanti. TikTok pun nangkep algoritmanya juga susah. Jadi kalau misal kalau mau posting video itu langsung 3 gitu. Setiap hari 3, besok 3, besok 3. Nah, itu harus konsisten. Nah, mau langsung 5, besok 5, besoknya lagi 5 gitu. Terus usahakan setiap ada komen itu langsung dijawab gitu. Jangan sampai posting video random. Nah, video random ini sekarang posting makanan, besok posting jalan-jalan. Sekarang posting tutorial masak, besok posting tentang olahraga, besok posting tentang berita. Nah, itu jangan sampai. Nah, itu susah nanti ditemukan oleh algoritma TikTok-nya. Jadi, terus memposting video durasi panjang tanpa memberi tulisan atau penjelasan. Nah, ini jangan sampai videonya panjang, 2 menit, 1 menit gitu, bahkan 5 menit, tapi nggak ada tulisannya atau penjelasannya sama sekali. Nah, itu nggak bakalan naik nanti videonya. Terlalu banyak hashtag. Nah, ini sekali lagi hashtag tidak begitu berpengaruh untuk di TikTok. Jadi nggak harus semuanya hashtagnya itu enggak gitu. Terus langsung jualan atau hard selling sebelum edukasi. Langsung posting produk. Ayo silahkan beli, ini murah gitu. Ini gratis ongkir gitu. Nah, itu orang nggak terlalu suka. Karena TikTok sendiri itu menciptakan orang-orang itu supaya terhibur gitu. Jadi kalau langsung hard selling gitu, langsung jualan, itu nggak bakalan naik videonya. Itu jangan sampai dilakukan. Nah, ini ada 5. Kalau mau kontennya viral, mau videonya viral, jangan sampai melakukan 5 ini, di antara 5 ini. Nah, ini contoh video storytelling.
Nah, ini jualannya kan cemilan nih. Dilihatin prosesnya, dia bersihin apa itu daun jeruk gitu. Pas beli minyak gitu. Terus pas naburin bumbunya itu dilihatin semuanya. Fitur TikTok untuk digunakan, ubah akun ke fitur kreator gitu, atau bisnis. Nah, saran saya untuk pemula itu sebelum banyak followers cukup pakai akun kreator aja. Karena nanti kalau pakai akun bisnis itu lagu-lagu yang viral itu nggak bisa dipakai. Jadi pakai akun kreator. Ini kliniknya Disko Pindak itu, Budi. Terus gunakan TikTok Shop. Pakai TikTok Shop. Nah, cara daftar TikTok Shop langsung di webnya. Jadi lewat komputer gitu. Atau lewat laptop itu daftar TikTok Shop. Itu dari 0 followers pun sudah bisa. Sudah bisa daftar TikTok Shop. Kalau lewat HP, lewat aplikasi TikTok yang ada di HP, daftar TikTok Shop itu minimal itu kalau sudah 2.000 atau 4.000 followers. Kalau mau langsung daftar, followersnya belum banyak, itu lewat laptop. Nah, sering-sering live streaming. Nah, kalau pengen live streaming, itu harus 1.000 dulu followersnya. Kalau pakai HP. Tapi kalau sudah punya fitur TikTok Shop, itu nggak perlu 1.000 sudah bisa. Terus kalau sudah followersnya itu 100.000 atau 50.000, nanti di komen itu kita bisa dapat hadiah. Orang komen ngasih hadiah. Kan sering tuh ada orang live streaming ngasih hadiah bunga, es teh gitu ya. Topi, TikTok itu ada semuanya. Selalu fokus ke market. Selalu fokus ke market, kebiasaan atau habit. Nah, orang online sama orang offline. Nah, ini bedanya. Orang offline gitu, orang offline ini kan citizen, penduduk kota, citizen. Kebiasaannya itu bekerja, setelah bekerja ya lapar gitu. Lapar, kesukaannya sementing nasinya banyak gitu, kebutuhannya kenyang. Nah, ini kalau orang offline, kebiasaannya itu seperti ini. Orang bekerja, istirahat, yang penting nyari yang porsinya banyak, habis itu kenyang. Nah, ini kalau orang offline. Tapi kalau orang online gitu, netizen, penduduk internet, itu kebiasaannya itu ngikutin tren. Itu. Kesukaannya level pedas. Kebutuhannya sosial atau emosi gengsi. Nah, orang kalau mau makan, nah, bedakan nih, orang mau makan, yang satunya orang yang biasa online, yang satunya orang offline atau pekerja. Kalau pekerja pasti cuma nyari warteg gitu, nyari di samping-samping yang nasinya banyak, yang porsinya banyak, makan kenyang, selesai. Kebutuhannya ini energi gitu. Tapi kalau orang yang online gitu, netizen, kebiasaannya itu ngikutin tren. Dia beli makanan itu yang sedang viral pada saat itu gitu. Beli mie-mian gitu, mie yang sedang viral. Wah, aku pengen nyoba nih gitu. Setelah pengen nyoba, kesukaannya gitu. Wah, aku pengen nyoba yang level 1, yang level 10 gitu ya. Yang level pedas. Pedas banget. Kebutuhannya apa? Sosial, emosi atau gengsi. Sosial ini apa? Pas beli atau pas buka produknya itu,
itu difoto, di video, diposting di Instagram, di TikTok gitu. Nah, itu sosial atau emosi. Kebutuhannya itu, oh aku sudah ngikutin tren nih. Aku beli mie ini gitu. Aku beli mie yang level segini, ya, itu ngikutin tren. Itu penduduk internet, penduduk netizen. Kebutuhannya seperti itu. Beda ya, kebutuhan orang online sama kebutuhan orang offline. Jadi kita harus tahu nih, kalau mau jualan produk makanan di online, harus tahu kebiasaan, kesukaan, sama kebutuhan. Nah, strategi marketing terbaik adalah perhatian. Jadi, perhatikan marketmu, perhatikan orang-orang kebiasaannya online itu apa, kasih perhatian. Ya, sekarang hari Sabtu, Minggu gitu, disapa, dibikinkan konten gitu. Hari Sabtu, Minggu enaknya makan ini, pagi, siang makan ini gitu. Kalau enggak disapa aja, oh selamat berlibur gitu. Selamat beraktivitas di rumah. Itu kasih perhatian-perhatian seperti itu kontennya. Nah, cara mana yang akan Anda gunakan untuk memulai bisnis? 1, mencari masalah, lalu beri solusi melalui produk atau jasa Anda. Kemudian yang kedua, temukan kebutuhan, lalu penuhi melalui produk atau jasa Anda. Nah, ini nih cara untuk memulai bisnis ya. Ini pilih mencari masalah atau temukan kebutuhan. Ini fokus ke market dulu, baru dikasih solusi atau jasa dari produk Anda. Ini banyak contohnya tapi keluar ya. Iya tuh apa namanya voice-nya enggak ini Mas? Enggak bisa. Ini pakai apa? Canva atau PPT? Pakai PowerPoint. PowerPoint ya. Biasanya keluar sih. Nah iya. Terus sausnya banyak amat. Nah ini contoh. Itu yang kiri apa? Jualan mie ya Mas? Iya, jualan mie. Nah ini contoh konten atau video untuk F&B. Nah, ini ada 10 ide konten untuk kuliner. Gitu. Yang pertama, asal-usul sejarah dari manakah tersebut. Gitu. Jika ada. Jadi, misal makanan kuliner kayak yang di Surabaya itu semanggi. Gitu. Nah, dikasih tahu. Semanggi itu asal-usulnya seperti apa. Gitu. Bagaimana, siapa yang menemukannya pertama kali, siapa yang jualan pertama kali. Nah, itu ini. Terus yang kedua, behind the scenes. Jadi setiap bikin konten jualan, kalau bisa pas prosesnya itu ditunjukkan. Nah, kayak tadi nuangin sausnya gitu. Nyampurin itunya. Bahkan yang tadi contoh sebelumnya itu kan ada pas beli minyak gorengnya, pas nyuci daun jeruknya itu dilihatin semuanya. Kalau bisa. Terus proses makanan yang sedang dinikmati oleh pelanggan. Nah, pas pada waktu pelanggan makan, itu bisa juga di video untuk dijadikan konten. Nah, terus bikin game juga. Kalau punya produk banyak, itu bisa dijadikan game. Nah, pilih yang satu apa yang dua gitu. Misal ada produk A sama produk B gitu. Kamu punya produk itu tuh. Nah, kalau yang produk A itu dijelasin dulu. Kalau yang produk A itu gini gitu. Yang produk B gini. Nah, kalau kamu pilih yang mana gitu.
Orang-orang disuruh milih, tapi sebelumnya dijelasin dulu. Pilih produk A atau produk B. Nah, terus kemudian informasi jika makananmu memberikan solusi. Dikasih tahu misal jus pelangsing gitu. Dikasih tahu nih informasi nih, oh ini jus. Nah, ini jus pelangsing, siapa yang minum ini bakalan ini apa? Langsing gitu. Orang yang berat badannya lebih minum ini bakalan turun. Nah, itu dikasih tahu informasi bahwasanya produkmu itu memberikan solusi. Kuis tebak-tebakan gambar makanan. Nah, ini bisa juga. Terus tunjukkan proses customer beli. Nah, pas customer beli tunjukin. Nah, ini kan pas ini contohnya nih. Nah, ini orang beli ditunjukkan. Nah, kemudian proses customer menerima makanan atau testimoni. Nah, pas orang-orang ngasih apa testimoni bintang 5, bintang 4, nah itu ditunjukkan. Nah, ini 10 ide konten yang bisa dipakai di TikTok untuk jualan kuliner atau F&B. Nah, terima kasih. Jadi sharing saya cukup sekian. Silahkan langsung kita buka tanya jawab. Mas Pras. Siap. Wah, teman-teman semua sudah mulai panas otaknya. Apa namanya? Berbicara tentang TikTok tadi menarik ya di apa namanya? Beberapa bulan terakhir gitu ya. Memang TikTok ini jadi primadona untuk meningkatkan traffic. Jadi sebenarnya Ya, betul sekali. kalau bisnisnya mau omsetnya besar, teman-teman tahu funneling mungkin ya, funneling gitu. Kalau bisnisnya mau omsetnya besar, otomatis kita fokus kepada traffic yang datang dulu. Gitu. Semakin banyak orang yang melihat, tadi kan kata Gary V kan perhatian ya, Mas Jar ya. Iya. Ada perhatian. Nah, gimana cara naik perhatian? Yaitu konten dari TikTok, dari sosmed yang lain, dari banyak platform gitu ya. Itu tugas untuk kita menarik perhatian. Nah, kalau nggak ada yang memperhatikan, gimana mau ngomset besar kan gitu kan pertanyaannya. Jadi fokus ke trafficnya. Trafficnya diperbanyak. Kemudian dari traffic itu ketika konten kita bagus, maka kemungkinan pertambahan pelanggan itu juga akan terbuka kayak gitu. Jadi kita fokus terus untuk meningkatkan traffic yang masuk ke bisnis kita. Oke, ini ada yang nanya. Nanti teman-teman, oke ini ada yang langsung open mic ya kayaknya. Bu Mulian Lasasi, silakan coba langsung open mic, open cam, bertanya. Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Perkenalkan, saya Lian. Produknya dari Malang. Kalau boleh saya izin resume dulu tadi ya materinya. Yang dibahas adalah poin pentingnya 3 detik pertama itu munculkan masalahnya dulu untuk menarik dari si viewers. Dan kan di 3 detik terakhir itu memberikan solusi. Itu adalah teks tidak terlalu berpengaruh, tapi cari yang relevan, gitu ya Pak ya. Ya. Nah, terus yang dinotit lagi adalah postingannya harus konsisten. Hari ini upload 1, besok upload 1, besoknya lagi 1 lagi, karena itu yang dijadikan algoritma sama TikToknya. Dan kalau ada komen langsung jawab, gitu ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah kebetulan produk saya ini kan baru Pak, baru banget launching, dan munculnya tuh baru 1 varian gitu. Nah, memang saya belum mulai untuk buka akun TikTok untuk produk yang saya ini. Cuman saya udah mulai buka akun TikTok itu untuk bisnis saya yang lain. Nah, postingan-postingan saya sebelumnya itu viewersnya tuh sangat variatif. Dimana ketika saya munculkan
kalimat pembuka yang seperti galau-galau gitu. Ya. Terusnya juga yang lagi